much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat? Baik, Bu. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya bimbing doa ya. Wah, siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk. Masuk semua, Bu. Masuk semua. Sehat ya? Sehat, Bu. Ya. Hari ini kita akan belajar mengenai keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada permainan nih. Coba Kiki maju ke depan. Sama siapa ya? Nanti coba maju. Kalian masih ingat lagu apa nama pisang? Ingat, Bu. Nah, kita sekarang main apa nama pisang ya? Ya, Bu. Tepuk tangan apa yang pakai kaki? Pakai tangan ya. Oke, boleh kita. 1, 2, 3. Apa bangsa diberi masa dari pemasaran kok bego di mana nabi tapi tidak suka bego di mana nabi tapi tidak suka. Ya, sekarang mulai duduk ya. Jadi ambar-ambar pisang itu berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, tapi bukan hanya di Kalimantan Selatan bermainnya apa lagu daerah tersebut dinyanyikan, tapi di seluruh daerah-daerah sekitarnya, bahkan Jawa pun ini ya bermain dengan menggunakan lagu ambar-ambar pisang. Nah, sekarang kita akan membahas keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Yang pertama, apa itu kearifan lokal? Ada yang tahu? tidak dulu. Nah, jadi yang kedua kita akan membahas bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari, dan yang ketiga apa manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian. Nah, sekarang kalau ibu tanya apa saja kebiasaan yang unik dan kebudayaan yang terdapat di lingkungan sehari-hari? Apa ya? Coba kalau ibu tanya apa sih budaya unik di sekitar kalian? Tahu? Belum tahu ya? Jadi kalau di daerah ibu itu menggunakan bahasa daerah, masih menggunakan bahasa daerah untuk bahasa sehari-hari. Nah, ibu kan orang Jawa, jadi kalau di rumah itu menggunakan bahasa Jawa. Nah, sekarang kita akan membahas kearifan lokal. Ada yang mau membaca? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan ya? Ya, dibacain ya. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda serta kebiasaan masyarakat yang unik. Kebiasaan perilaku dan nilai-nilai baik yang diwariskan dari nenek moyang yang masih diterapkan di masyarakat dapat disebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengurangi lingkungan hidup secara lestari, dapat berbentuk ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam dan lain sebagainya. Bisa juga berupa hukum adat yang disepakati bersama. Nah, jadi kearifan lokal itu ini ya, apa sih? Dia upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam, cara menanam dan lain sebagainya itu bisa
jamu. Di daerah kalian itu masih nggak minum jamu? Masih Bu. Ada, masih ya. Nah, yang ketiga, tradisi petonan. Tahu nggak apa itu? Yang orang ambil itu bukan? Ya, itu juga bisa. Terus kalau orang mau menikah, kalau ada Jawa itu harus menentukan petonan, hitungan peton ya. Nah, yang terakhir yaitu memasak rendang setiap hari raya. Coba di sini siapa orang tuanya yang kalau hari raya Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri itu masak rendang? Saya. Oke, ini sama berarti ya dengan Ibu. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara agar budaya tetap lestari. Yang pertama, berpartisipasi secara aktif mengikuti acara kebudayaan, mengendalikan budaya melalui medsos, menggunakan produk Indonesia, bangga terhadap budaya sendiri. Nah, apa sih manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian? Ada yang tahu? Manfaat adanya warisan budaya di sekitar kalian. Belum tahu? Nah, manfaatnya yaitu warisan budaya bermanfaat untuk mengembangkan ilmu dan teknologi sebagai petuah leluhur serta bermakna moral dalam sosial masyarakat. Itu ya, jadi. Nah, contoh kebiasaan dan kearifan lokal lain. Yang pertama yaitu marakabola. Marakabola itu tradisi memindahkan rumah secara gotong royong. Nah, gotong royong masyarakat Bugis baru Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi pada masyarakat Bugis baru itu Provinsi Sulawesi Selatan itu memindahkan rumah itu secara bergotong royong. Pernah lihat nggak? Pernah. Ya, itu adalah tradisi dari marakabola ya. Nah, yang kedua yaitu nasi tumpeng. Digunakan masyarakat setempat sebagai hasil pertanian yang menjadi simbol ungkapan rasa syukur atas kebahagiaan. Yang ketiga, hutan larangan adat Kanagarian Tunjul. Dalam masyarakat Kecamatan Kampar, Provinsi Riau, kearifan lokal ini dibuat dengan tujuan agar melestarikan hutan yang ada di sana. Dan yang terakhir yaitu adat Papua. Terdapat kepercayaan Kearo Naweak Lapo, alam adalah aku dan tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham? Paham. Nah, kalau paham, ini Ibu punya gambar. Coba sekarang perhatikan. Ini gambar apa? Orang nikah baju. Ya, pakaian adat dari Lampung. Ini salah satu warisan budaya yang ada di Lampung ya. Nah, ini harus kita lestarikan, harus kita banggakan agar tidak punah. Nah, yang kedua ini apa Nana? Baju batik. Baju batik. Nah, perlu kalian tahu ya, baju batik ini nih salah satu warisan. Nih, batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dibanggakan dan dilestarikan dan dianggap sangat melekat dengan kebudayaan Indonesia. Karena mesti kalau ada acara apa-apa itu batik nomor satu ya, nggak pernah ketinggalan. Ini dia salah satu contoh batik sebagai warisan budaya. Nah, sekarang Ibu mau bagi tugas untuk kalian. Ditulis ya, kertas ya. Udah, coba sekarang siapkan buku dan penanya. Ibu dikte ya soalnya. Ya Bu. Sudah? Sudah. Sudah siap? Sudah. Soal yang pertama. Menurut kalian, apa itu kearifan lokal? Sudah? Nah, Nomor 2, kebiasaan seperti apa yang masih dilakukan di daerah sekitar kalian? Cepet banget tulisnya. iya dong Bu. Yang ketiga, apa saja tujuan dari kebiasaan
sebabkan tersebut. Sudah? Nah, Ada yang mau ditanyain dari soal ketiga tersebut? sudah Bu. Oke, nanti dikerjakan ya. Ya Bu. Nah, hari ini kita akan menyimpulkan bersama-sama materi yang sudah kita pelajari. Ya, coba Titi dibaca. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda. Keragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus belajar terhadap diri sendiri. Nah, oke. Jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini yaitu keragaman ini salah satu disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bangga terhadap budaya sendiri. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, coba ketua kelasnya dipimpin doa. Mas siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar bang, ada yang bertanya? Ya Bu. Paham ya? Nanti minggu depan bertanya, paham ya? Ya Bu. Oke, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.